Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan tentang banjir lumpur panas Sidoarjo. Perkenalkan, saya Farda Suzara dengan NIM 15211055 dari Prodi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Rahman dengan NIM 15211004 dari Prodi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Dea Wirnawan Putri dengan 15211014 dari Prodi Arsitektur. Perkenalkan, saya Elbra Jefferson dengan NIM 15211019 dari Program Studi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Latifah Dwi Cahyani dengan NIM 15211029 dari Prodi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dengan NIM 15211034 dari Program Studi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Nurma Bila dengan NIM 15211039 dari Prodi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Rafida Falfikri dengan NIM 15211045 dari Program Studi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 15211050 dari Program Studi Arsitektur. Kemudian outline dari pembahasan kami ada pendahuluan, penyebab, dampak, tindakan, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya Dea. Pendahuluan, banjir lumpur panas Sidoarjo atau dikenal sebagai bencana lumpur lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran lapindo Brantas Incorp di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Semenjak tanggal 29 Mei 2006, semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi perekonomian di Jawa Timur. Selanjutnya, penyebab. Pada awalnya, bencana lumpur lapindo diperkirakan diakibatkan oleh adanya bencana gempa yang terjadi di Indonesia. Namun, dalam AAPG 2008, International Conference and Exhibition yang dilaksanakan di Cape Town International Conference Center, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh ahli geologi di seluruh dunia, menghasilkan 3 penyebab terjadinya bencana lumpur lapindo, yaitu gempa Yogyakarta, pengeboran, serta kombinasi gempa dan pengeboran. Selanjutnya, dari 3 teori tersebut, diambil suara terbanyak sebagai penyebab terjadinya bencana lumpur lapindo, yakni pengeboran yang salah. Kemudian, menurut Syahdun, mekanik PT Liga Musim Jaya Mas, selaku kontraktor yang melakukan pengeboran mengatakan, semburan gas disebabkan karena pecahnya formasi sumur pengeboran dari kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dari perut bumi. Ketika bor akan diangkat untuk mengganti rangkaian, tiba-tiba bor macet, dan gas tidak bisa keluar melalui saluran fire pit dan gas menekan ke samping atau mencari celah keluar ke permukaan. Hal ini diduga karena saat penggalian lubang, galian belum disumbat dengan cairan beton sebagai casing. Lalu selanjutnya masuk ke dampak yang terjadi akibat banjir lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo. Yaitu yang pertama, bencana lumpur lapindo yang tadinya hanya menggenangi 4 desa, sekarang telah meluas menjadi 16 desa. Hal ini berarti lebih dari 728 hektar telah tergenangi. Dalam area yang tergenangi tersebut tidak hanya terdapat rumah penduduk saja, namun ada pun sarana pendidikan, pabrik, dan kantor pemerintahan yang juga ikut tergenang. Bencana lumpur lapindo juga telah mencemari lingkungan sekitar dari wilayah yang digenangi. Banyak ternak milik warga yang ikut mati dalam bencana ini.
Menurut Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, secara umum pada area luberan lumpur dan sungai Porong telah tercemar oleh logam kadmium atau CD dan timbal atau PB yang cukup berbahaya bagi manusia apalagi dengan kadar yang jauh di atas ambang batas. Selanjutnya, terjadinya bencana lumpur lapindo ini juga telah mengganggu aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan ditutupnya ruas jalan tol dari Surabaya menuju Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan. Penutupan jalan tol ini juga berdampak pada aktivitas produksi di kawasan Mojokerto dan Pasuruan, yang merupakan salah satu kawasan industri utama yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya, tindakan pemerintah dan Lapindo Brantas Incorp dalam menangani permasalahan yang terjadi. Jadi pihak Lapindo telah menyediakan dana sebesar 70 juta dolar atau sekitar 665 miliar untuk dana darurat penanggulangan lumpur. Dana ini digunakan untuk membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Selain itu, Lapindo Brantas Incorp juga harus memberikan ganti rugi pada para korban dan juga berkewajiban untuk membayar sebanyak 13.237 berkas. Lapindo Brantas Incorp telah mengeluarkan dana sebanyak 8 triliun, di mana 5-nya itu digunakan untuk penanganan semburan lumpur Lapindo dan 3-nya digunakan untuk pembayaran aset warga. Berikutnya, dari yang telah disampaikan, dapat disimpulkan pertama, dari banyak pendapat ahli diketahui bahwa bencana lumpur Lapindo ini disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Incorp. Pihak Lapindo Brantas Incorp tidak melakukan pemasangan casing sesuai dengan spesifikasi standar teknis pengeboran, sehingga mengakibatkan terjadinya blowout atau semburan lumpur. Bencana lumpur Lapindo ini juga memberikan banyak dampak tidak hanya pada masyarakat sekitar, namun juga pada aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.